Halo guys, welcome back my channel Nairet Babs. Selamat datang di channel Nairet Babs. Senang banget aku bisa bikin konten buat teman-teman semua. Dan semoga konten ini bermanfaat. Tapi jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe biar aku semangat terus bikin konten selanjutnya. Spesial di video kali ini aku akan bahas tentang sex is not love. Kenapa ini menarik banget? Karena perempuan itu berpikir bahwa ketika dia sudah menyerahkan semua yang dimiliki seorang perempuan kepada si laki-laki, perempuan ini berimajinasi bahwa pasti laki-laki ini susah lupain aku, pasti laki-laki ini akan tergila-gila sama aku, pasti dia bakalan nikahin aku, pasti dia bakalan nyariin aku terus. Sebenarnya itu salah besar. Karena sebagian laki-laki ya, aku bilang sebagian ya, itu bisa melakukan hubungan kayak gitu ya, tanpa rasa cinta dan tanpa rasa. Jadi dia pakainya nafsu, bukan hati. Nah, kenapa? Karena laki-laki itu punya hormon yang apa ya, memancing dia untuk melakukan kayak gitu. Bisa sendiri pakai tangannya dia, bisa dia pakai cewek lain, atau dia ngerasa bahwa ini cewek kecintaan sama gue, ya udah deh, ada rezeki, ibaratnya dia mikir gitu ya udah gitu kan. Tapi kenapa sih ini menjadi salah satu hal yang tabu dibicarakan? Andai semua perempuan tahu kalau laki-laki itu melakukan kayak gitu tuh bukan karena cinta sayang sama kamu, dan kalau di awal dia manis, dia sangat membuat kamu seperti ratu, memberikan apa yang kamu mau, terus juga bener-bener kayak cowok baik-baik yang bener-bener manis banget. Tapi sebenarnya gengs, itu tuh tipu daya laki-laki. Kalau dia udah dapet, kalau dia udah kenyang, kamu bakal dicuekin dan dia bakal berubah. Tapi kalau dia ada maunya, baiknya luar biasa, nge-treat kamunya kayak ratu. Tapi coba deh, kalau dia udah dapet apa yang dia mau, dia bakal biasa aja sama kamu. Bahkan ketika dia ada kerjaan, ada kegiatan, dia bakal lupain kamu. Dan lebih parahnya lagi, dia bakal cuek dan bakalan slow respon sama kamu. Aku gak tahu ya, apakah semua wanita sependapat sama aku, atau ada pendapat lain? Silahkan komen di kolom komentar. Tapi bagi seorang wanita, memberikan sebagian akses ke dalam tubuhnya itu, akses yang dia berikan kepada laki-laki itu, cewek itu pasti terikat secara emosional. Tapi ada yang bilang, tapi kok cewek-cewek kayak gitu dia jualan atau dia buka tarif gitu kan. Cewek-cewek yang kayak gitu, dia harus memanipulasi pikirannya agar bisa mati rasa. Jadi dia melakukan itu profesional dan dia sudah memilih jalan hidupnya dia. Ya udah, gue udah nyaman kayak gini, gue udah tinggal ngangkang doang, udah begini gitu kan. Itu pilihan hidupnya dia. Jadi dia memanipulasi mindsetnya. Jadi dia udah memilih jalan itu gitu untuk hidupnya dia. Tapi kalau cewek-cewek yang bukan dari kerjaannya begitu, dia cewek-cewek biasa, maksudnya cewek-cewek di luar itu terikat secara emosional. Nah, kenapa? Karena kita punya hormon yang ada memori ya, ada kenangan, yang itu tuh inget terus sama cewek. Dan yang rugi di sini tuh cewek, karena cewek udah investasi emosional, energi kepada si laki-laki. Gimana kamu mau lupain kalau kamu udah ngasih akses ke dia, tapi dianya kayak biasa aja gitu, kayak nggak, kayak apa ya, kayak sesuatu yang dianggap enteng gitu. Padahal kan kamu berekspektasi ketika kamu udah begitu, dia jadi seseorang yang cinta banget sama kamu, pokoknya kayak ngejar-ngejar kamu. Ya itulah.
Tapi ada juga yang bilang, tapi Kak, itu orang sampai nikah, sampai apa. Ya mungkin itu memang jalannya, jodohnya. Tapi kebanyakan ada kok cewek-cewek yang ditinggalin nggak sampai nikah. Bahkan ada orang yang aku kenal, aku sempat nolongin dia nggak sampai nikah, tapi MDA. Aku sedih gitu kan, gila ya gitu, dengan perjuangannya dia. Terus si cowok itu kayak enteng banget, lost komunikasi. Nah, dari semua yang aku ceritain, gimana biar kita tidak terjebak dalam emosional dan dengan secara sadar nggak sadar kita malah ngasih sesuatu yang berharga gitu kan. Aku punya video yang khusus untuk kamu yang sudah tidak perawan. Bisa kamu lihat di situ, videonya ada di YouTube aku. Tapi ini lebih kepada kamu jangan mudah untuk memberikan akses ke arah situ. Caranya gimana? Pertama, orang itu kan butuh untuk bahasa cintanya dipenuhi. Apalagi yang bahasa cintanya love language, bahasa cintanya sentuhan. Caranya gimana? Ada cewek-cewek yang kayaknya tuh merasa nyaman, merasa aman kalau cowoknya itu elus-elus kepalanya gitu kan. Kalau cowoknya itu sayang-sayang sama dia gitu dengan sentuhan body language-nya itu, dengan bahasa kasih sayangnya itu, kita pergi untuk olahraga, untuk nge-gym. Aku saranin sih angkat beban ya, fitness. Kenapa? Karena ketika kita melakukan fitness, itu seluruh energi kita, seluruh badan kita tuh fokus kepada apa yang kita kerjain. Jadi nggak ada tuh istilahnya kamu butuh-butuh banget bahasa kasih sentuhan dari si laki-laki, atau enggak kamu nggak butuh-butuh banget disayang-sayang sama cowok-cowok, karena kamu udah memenuhi bahasa kasih sayang dengan love language itu, dengan olahraga, dengan angkat beban. Terus kamu bisa massage ya, kamu bisa pijit, relaksasi, datang ke salon, kamu bisa luluran, atau di rumah kamu luluran sendiri gitu. Jadi sentuhlah dan sayangilah badan kamu dengan apa yang kamu miliki. Itu nggak usah dimudahkan bagi cowok-cowok untuk akses itu, karena tuh susah banget ya kalau udah kejadian kayak gitu, kamu ngelupainnya susah karena nggak bisa diulang dan nggak bisa dihapus, itu langsung terekam di memori kamu. Jadi untuk cewek-cewek tuh itu ngerasa kayak apa ya, sesuatu hal yang tidak bisa dilupain, tapi kalau keinget tuh kayak menyebalkan ya. Kalau bisa di delete aja, tapi kan nggak bisa di delete, udah ada di memori alam bawah sadar kamu. Nah, memenuhi bahasa cinta kamu yang kamu tuh kayak nyaman banget kalau dipelukannya dia, kamu bisa meditasi ya, kamu dengerin musik-musik relaksasi, terus juga kamu dengerin sesuatu dalam diri kamu gitu, bahwa aku adalah perempuan beruntung, aku adalah perempuan hebat. Jadi love language-nya kamu tuh terpenuhi. Apa sih love language tuh? 5 panca indera. Pendengarannya, indera penglihatannya, penciumannya, indera ini peraba gitu kan. Jadi semuanya dipenuhin dengan wewangian, dengan kalimat positif, dengan hal-hal yang indah, dengan suara-suara yang merdu. Jadi kamu penuhi itu ya. Jadi sekarang udah tahu kan bahwa jangan memberikan akses itu kepada siapapun kecuali suami kamu. Kamu berharga, kamu berhak bahagia, dan kamu perempuan beruntung. Jadi pilihlah yang terbaik. Thank you guys udah nonton video ini. Kita ketemu di next video berikutnya. Bye!